Halo, apa kabar? Shalom saudara-saudara. Jumpa lagi di program diskusi pelajaran sekolah Sabat. Tidak terasa kita sudah tiba di pelajaran sekolah Sabat yang kelima, Yesus sebagai Guru Agung. Ayat hafalan dari pelajaran sepanjang minggu ini diambil dari kitab 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Pada kesempatan hari ini bersama Pendeta Heski Wauran, Pendeta Royke Maringka, dan Pendeta Kris Pasuhuk, kita akan mendalami pelajaran sekolah Sabat. Kita akan mulaikan dengan berdoa. Kami minta kesediaan Pendeta Kris Pasuhuk untuk membuka sesi kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan di hari yang penuh berkat sukacita ini dengan keadaan baik dan sehat. Kami rekan-rekan sepelayanan boleh berjumpa dalam virtual meeting Zoom ini untuk membahas pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu yang kami mohonkan akan bertahta dalam hati pikiran kami, agar segala yang kami bicarakan selaras dengan kehendak Tuhan yang menjadi tujuan dari pembicaraan ini. Biarlah menjadi berkat kebangunan bagi rohani, bagi anggota-anggota yang mendengar maupun kami pribadi masing-masing. Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan di hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam segala obrolan ini, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pendeta Kris. Saudara-saudara dimanapun saudara berada, apapun aktivitas saudara, tidak salah lagi kalau saudara join dengan channel kita pada kesempatan ini, karena pelajaran sekolah Sabat ini sangat penting sekali. Saya bisa katakan ini, saudara bisa lupa pelajarannya, tapi kalau pelajarannya jangan lupa ya, karena ini bagus sekali. Saya mau tanya dulu sama Pendeta Heski. Pendeta Heski, apa yang akan kita dapatkan dari sepanjang minggu tentang pelajaran sekolah Sabat ini yang temanya menarik sekali, Yesus sebagai Guru Agung? Baik, Pendeta Dedi, selamat pagi, siang, sore, malam. Kalau saya ini overview dulu ya. Kita akan belajar dari Guru Agung. Jadi kita akan mendapatkan pelajaran yang agung, Mas. Begitu. Oke, jadi karena Guru Agung yang dibahas, jadi tentu pelajaran ini pelajaran agung ya. Betul sekali. Oke, Pendeta Royke, apa lagi yang bisa kita dapatkan dari sepanjang minggu pelajaran kita ini, Pendeta Roy? Silahkan di-unmute dulu. Baik, Pendeta Dedi Kurniawan, yang akan kita dapat dari pelajaran sepanjang minggu ini adalah tentang rekonsiliasi. Apa yang perlu direkonsiliasi? Jangan dulu dijawab ya. Jangan dulu dijawab. Nanti dijelasin tentang rekonsiliasi. Pendeta Kris, apalagi yang perlu kita apalagi yang bisa kita dapatkan? Highlights poin penting dari pelajaran sekolah Sabat ini. Baik, dalam pekan ini kita akan belajar bagaimana pusat hidup kita hanya kepada Yesus Kristus yang adalah guru, teladan, dan pemberi pengajaran yang terbaik. Wah, luar biasa. Kalau begitu pelajaran ini penting kan, seperti yang tadi saya sampaikan. Saudara boleh lupa pelajaran yang lainnya, tapi pelajaran ini jangan dilupakan. Itu sebabnya sekolah Sabat memberikan tema ini menarik, Yesus Guru Agung kita. Dan ayat hafalannya pun diambil dari tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 4 ayat 6. Paulus sepertinya memberikan pengertian kepada kita tentang kondisi hati umat-umat yang belum kenal siapa itu Yesus, seperti sebuah keadaan yang gelap. Tapi begitu umat-umat itu mengenal siapa itu Yesus, maka situasi dan kondisi yang gelap itu berubah menjadi terang. Mengapa demikian? Karena Yesus adalah terang dari Allah itu sendiri. Oke, sekarang saya langsung kepada Pendeta Kris. Pendeta Kris, bagaimana saya bisa melihat, atau kita semua bisa melihat gambaran yang nyata tentang Yesus yang adalah Allah, kemudian menjadi manusia, dan apa pentingnya itu bagi kita di dalam konteks Yesus sebagai Guru Agung kita? Oke, terima kasih Pendeta Dedi. Dalam pelajaran kita berbicara tentang Yesus adalah Guru Agung, dan Yesus adalah pernyataan atau menyatakan Bapa. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan bangsa Israel, atau bisa saya katakan dunia perjanjian lama, pernyataan Allah selalu dikaitkan dengan
apa yang disampaikan oleh para nabi. Sehingga kalau kita baca dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4, itu zaman dahulu Allah selalu berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada setiap umat-umat melalui perantaran nabi-nabi. Dan pada konteks hari ini, ketika kita berbicara Yesus sebagai guru agung, maka dalam ayat yang sama dikatakan bahwa maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Berarti di dalam Yesus Kristus utuhlah pernyataan Allah Bapa kepada setiap umat yang percaya. Kalau yang tidak percaya mungkin tidak akan menganggap beliau adalah guru agung. Karena kita berbicara dalam konteks kita percaya kepada Allah, maka sebagaimana menyelesaikan segala perkara hanya melalui Allah Bapa. Dan salah satunya adalah Allah Bapa menyatakan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ini apakah saya lanjut ini Pendeta Dedi? Ya, Pendeta Kris, lanjut aja, jangan malu-malu. Ya, saya makan semua aja ya. Silakan. Tapi sisain dikit ya. Sisain dikit ya, oke. Berbicara juga tentang pernyataan Bapa, ini yang menarik bahwa sebagaimana dalam pelajaran kita dikatakan Yesus sebagai gambaran wujud Allah. Istilah dalam Ibrani 1 ayat 3, gambar wujud Allah ini berarti dalam bahasa kata Yunaninya karakter. Karakter. Seorang guru harus memiliki karakter. Karakter yang sempurna, yaitu karakter Allah Bapa. Kasih Allah itu karakter yang sempurna. Dan pada kehidupan dunia ini tidak ada yang bisa menemukan karakter yang sempurna. Siapapun itu. Dalam pelajaran kita mendapatkan karakter yang sempurna. Contoh karakter sempurna, karakter kasih Allah itu diwujudkan di dalam Yesus Kristus. Maka Yesus menunjukkan segala karakternya itu. Karakter yang sempurna bagi para murid-muridnya. Makanya dia dikatakan guru agung. Tidak ada yang bisa menandinginya. Betul, betul. Kalau gitu Pendeta Kris, saya sementara mendalami apa yang Pendeta Kris tadi sampaikan. Saya hanya mengenal ayahnya Pendeta Roy di sini, karena kami hidup sama-sama di satu wilayah. Saya nggak kenal Pendeta Kris punya bapak dan Pendeta Heski juga punya bapak. Tapi dari gambaran kehidupan Pendeta Kris dan gambaran kehidupan Pendeta Heski, saya bisa mengenal, walaupun tidak secara langsung, siapa bapak dari Pendeta Kris dan bapak dari Pendeta Heski. Karena dari gambaran karakter Pendeta Kris dan Pendeta Heski terpancar gambaran karakter dari orang tua. Sama seperti kalimat like father, like son. Alangkah bagusnya lagi ketika saya mengenal secara pribadi siapa Pendeta Kris punya orang tua, dalam hari ini ayah, dan Pendeta Heski punya ayah. Gitu. Bisa nggak terdengar suara saya? Ya. Like father, like son. Sorry. Jangan sampai tapi bapak Like penyakit gula, anak juga sakit gula gitu. Nah, kalau itu beda lagi. Ada iklannya tuh, ada iklannya. Betul. Karena kita sementara berbicara tentang karakter kan? Karakter gitu. Tapi kalau Yesus pasti gambaran yang sempurna, karena ada anak yang tidak menggambarkan karakter yang sempurna dari bapaknya. Gitu. Atau sebaliknya. Silakan terima kasih. Masih bisa dilanjutkan maka lagi. dengan demikian, jikalau sudah ada pernyataan Bapa di atas dunia ini, yaitu di dalam Yesus Kristus, apalagi yang harus kita cari atau menjadi sentral untuk, kalau guru itu kan berarti kan seseorang yang mau diteladani, yang akan menjadi sosok teladan kita. Maka satu-satunya adalah Yesus Kristus, sudah sempurna. Di zaman Israel kuno, pernyataan Bapa itu sangat dinanti-nantikan, selalu dinanti-nantikan oleh bangsa Israel yang merasa percaya kepada Tuhan. Makanya setiap nabi yang berkata dan menyampaikan pemberitaan firman Allah, maka mereka sangat luar biasa terberkati bagi yang percaya. Tapi bagi yang tidak percaya akan merasa ketakutan dan merasa terkutuk atas segala hidupnya. Nah, ketika di dalam Yesus dinyatakanlah Bapa, dia hidup di atas dunia ini, maka dia adalah solusi. Nanti di depan ini kita akan lihat pelajaran berikutnya. Apa solusi yang ada di dalam guru agung kita ini? Apa yang akan diberikan oleh guru agung kita ini? Pernyataan tentang Yesus adalah menyatakan Bapa juga dikatakan dia adalah terang yang muncul di dalam kegelapan.
yang mungkin pada saat perjanjian lama sangat samar-samar, oleh karena kita tahu peristiwa di banyak kitab di perjanjian lama atau nabi-nabi, banyak juga muncul nabi-nabi palsu, sehingga banyak bercampur keadaan umat-umat Israel saat itu mendengarkan nabi palsu atau nabi yang benar sangat sulit. Tetapi ketika Yesus nyata, Yesus hadir di atas dunia ini, itulah terang yang sempurna, terang yang sempurna yang menerangi kegelapan dunia ini. Maka dengan kata lain, apa kunci dari pelajaran kita? Yesus menyatakan Bapa, yaitu Kristus datang untuk memulihkan segala pengetahuan yang tadinya agak kabur, yang tadinya samar-samar, tetapi ketika Yesus datang, maka Dia menjernihkan, menjelaskan tentang pengetahuan yang benar, yang penuh hikmat dari Bapa di surga. Itu saja, Pak Pendeta. Terima kasih Pendeta Kris, luar biasa, super sekali penjelasannya Pendeta Kris. Ketika Yesus menerangi kegelapan dunia, dalam hal ini gambaran figuratifnya adalah kita, itu berarti kita juga diisi oleh terang kemuliaan itu ya Pendeta Kris ya. Betul. Sudah seharusnya terang kemuliaan itu juga harus terpancar dalam kehidupan kita, ya kan? Dengan demikian orang bisa mengenal guru agung itu dalam kehidupan kita. Oke, Pendeta Heski, ada satu perikop di dalam Alkitab di Filipi 2 ayat 1-11. Perikop ini adalah perikop yang sangat dalam, yang membahas tentang keberadaan Kristus sebelum semuanya ada, tentang keilahiannya, inkarnasinya, kemanusiaannya, penerimaannya, kematiannya di kayu salib, yang kita semua tahu. Itulah yang membuat kenapa kemudian kita dengan iman percaya kepadanya sebagai juru selamat kita. Bagaimana kita bisa dengan rendah hati menerima hal ini, Pendeta Heski? Baik, terima kasih Pendeta Dedi. Saya mau lanjut dari apa yang Pendeta Kris dan Pendeta Dedi sudah sempat katakan tadi, bahwa kalau lihat Bapak itu lihat anak, ya. Kalau kita sudah lihat anak dengan karakternya, itu Bapak tercermin dari kehidupan anak tersebut. Nah, Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 itu, ini adalah teks yang boleh dibilang salah satu teks yang paling dalam di dalam seluruh Alkitab. Filipi pasal 2 ayat 1, lebih khusus dari ayat 5 sampai 11 itu kalau bagi beberapa orang itu merupakan gambaran atau keterangan lebih lanjut dari apa yang ada di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-3 dan Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14 katakan, dan firman itu telah menjadi daging dan tinggal bersama dengan kita. Bagaimana proses firman itu menjadi manusia, menjadi daging, dan apa tujuannya itu dinyatakan di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11. Nah, apa hal yang menarik seperti dalam pertanyaan tadi, kita melihat Bapa, salah satu karakter Bapa yang perlu untuk kita pelajari sebagai guru agung itu adalah di dalam Filipi pasal 2 ini. Filipi pasal 2, saya latar belakang ini bagaimana Paulus dan Timotius, ya. Kalau kita baca ayatnya yang pertama di dalam pasal 1, itu Paulus dan dibantu oleh Timotius menulis surat ini kepada orang-orang kudus, umat-umat Tuhan di jemaat Filipi. Nah, ada satu persoalan di dalam jemaat Filipi pada saat itu, yaitu mereka suka adu argumen. Mereka suka adu argumen. Suka, bukan hanya suka, sering dan selalu berargumen tentang apa yang mereka peroleh, apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rencanakan. Ini terjadi di antara orang-orang kudus. Itu demikian yang kita dapatkan dari keterangan pendahuluan latar belakang dari penulisan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, Paulus datang kepada jemaat Filipi untuk memberikan kepada mereka, kepada umat-umat Tuhan, cara pandang yang ideal yang harus mereka miliki. Di balik dari pemikiran-pemikiran pribadi yang berkembang di antara jemaat, di umat Tuhan di Filipi, inilah yang harus dimiliki oleh Rasul Paulus. Makanya yang harus dimiliki menurut Rasul Paulus. Makanya dimulai pada ayatnya yang kelima di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima,
Di dalam ada banyak, saya baca beberapa versi di dalam bahasa Inggrisnya, enak sekali. International Version atau New International Version katakan seperti ini. In your relationships with one another. Jadi kembali fokus kepada di dalam hidup bersama. Have the same mindset as Christ Jesus. Jadi di dalam kehidupan kita bersama dengan yang lain, haruslah kita memiliki mindset cara berpikir Kristus Yesus. Nah, salah satu pembelajaran di dalam teori pendidikan itu adalah mempelajari cara berpikir guru itu. Makanya tidak heran kalau ada murid yang bisa mengerti gurunya seperti apa, dia akan menjadi murid kesayangan. Kalau dia bisa memahami gurunya seperti apa. Terjemahan yang lain, translation yang lain katakan seperti ini. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Jadi berkembang ya, tadi International Version katakan have the same mindset, sekarang dibilang have the same attitude. Jadi hendaklah kamu dalam hidup bersama punya pikiran ya, bukan hanya perkataan, perbuatan. Have this mind among yourselves which is yours in Jesus Christ. Let this mind, kembali orang yang lain juga katakan have this attitude. Let this mind, let this attitude. Nah, saya suka Christian Standard Bible. Untuk terjemahan ini dia katakan adopt the same attitude as that of Christ Jesus. Nah, kita harus mengadopsi kehidupan guru agung kita. Salah satu cara untuk bisa kita hidup bersama guru kita itu adalah membaca pikiran dan perlakuan dia. Apa yang menjadi perlakuan? Saya terus aja ya, mungkin per hari ini saya selesaikan ya Pendeta Dedi dan teman-teman. Apa yang perlu kita pelajari dari kehidupan, dari pikiran dan perbuatan Yesus sebagai guru agung kita? Dia lanjut di dalam ayat 5 itu, ayat pasal itu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang mesti dipertahankan. Melainkan he humble himself, katanya. Ada yang katakan he empty himself. Dia mengosongkan diri, merendahkan diri. Jadi poin yang perlu kita pelajari adalah kita perlu untuk belajar dari guru agung kita, yaitu kehidupan yang rendah hati. Pendidikan untuk membuat orang rendah hati itu adalah, bagi saya secara pribadi, adalah pendidikan yang tertinggi. Dan di dalam pertanyaan hari Selasa dikatakan seperti ini, situasi apakah yang sedang Anda hadapi, bahkan sampai saat ini yang di dalamnya di mana Anda merendahkan diri dan dapat memberikan Anda kesempatan yang sangat besar untuk merefleksikan Kristus kepada orang lain. Kasus-kasus seperti keadaan seperti sekarang yang pandemik ini mungkin juga adalah kesempatan bagi kita untuk mengambil karakter ini, belajar dari guru agung kita. Ulangan pasal 8 ayatnya yang ketiga. Bagian saya akan tutup dengan Ulangan 8 ayat 3 ini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi ia merendahkan hati. Jadi keadaan orang Israel di padang gurun 40 tahun itu adalah salah satu cara Tuhan untuk merendahkan hati. Jadi mungkin pandemik ini membuat kita boleh belajar, diberikan pelajaran untuk rendah hati. Jadi membaca pikiran agung itu adalah lihat Yesus, apa pikirannya, kehidupan yang rendah hati. Demikian Pendeta Dedi. Terima kasih Pendeta Heski, sebuah pelajaran yang harus kita resapi dan kita dalami dalam kehidupan kita. Sebagaimana guru agung itu sangat rendah hati, maka karakter yang sama pun harus terpancar dalam kehidupan kita. Kita yang menyebut percaya kepadanya, Yohanes 1 ayat 14, kita disebut sebagai anak-anaknya. Sudah seharusnya kita anak-anaknya menggambarkan karakter dari guru agung kita yang tadi dijelaskan oleh Pendeta Heski. Wah, gambaran yang sangat rendah hati. Oke, Pendeta Roy Komaringka, kita tidak bisa memungkiri fakta dan realita rusaknya hubungan kita dengan Tuhan, rusaknya hubungan kita dengan sesama manusia. Tapi ajaibnya adalah guru agung itu sanggup merekonsiliasinya. Tapi yang jadi kemudian adalah
saya menggunakan cara saya, Pendeta Roy, sehingga cara rekonsiliasi itu tidak berjalan dengan baik. Bagaimana saya bisa belajar merekonsiliasi hubungan yang rusak itu antara saya dengan Tuhan dan sesama, tapi tentunya melalui cara-cara dari Guru Agung kita. Silakan Pendeta Royke. Baik, terima kasih Pendeta Dedi. Dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita tahu bahwa sejak kejatuhan manusia, ya, Adam dan Hawa, maka hubungan manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Ya. Maka diperlukan apa yang namanya rekonsiliasi. Ya, kalau dalam kamus bahasa Indonesia, rekonsiliasi artinya adalah perbuatan pemulihan hubungan persahabatan pada keadaan semula, atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Nah, jadi ada satu yang harus diselesaikan, dan kita tahu bahwa ayat yang kita baca tadi, pemulihan hubungan ini harus mengorbankan sesuatu. Ya, Tuhan yang harus, jadi manusia berdosa kepada Allah Bapa. Untuk menyambung lagi hubungan yang putus ini, maka diperlukan suatu korban, yaitu Kristus. Tadi sudah disinggung, Allah, Yesus sendiri harus berinkarnasi. Ya, Allah harus menjadi terbatas dalam tubuh manusia, menjadi 100% manusia, hidup seperti manusia dan menderita seperti manusia, dan bahkan mati, tersiksa lebih daripada manusia-manusia yang lain. Manusia yang paling tersiksa di dunia yang pernah ada adalah Allah yang berinkarnasi, ya, yaitu Yesus, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa akhirnya Allah berdamai dengan manusia, tetapi dengan syarat Kristus yang harus menjadi korban atau kurban, ya, anak domba Allah. Nah, kita tahu bahwa kehidupan kita manusia itu tidak lepas dari hubungan yang rusak. Jadi bukan hanya kita dengan Allah, kita bersyukur hubungan manusia dengan Allah sudah bisa diperbaiki. Tinggal tergantung kita mau diperbaiki atau tidak. Ya, Allah sudah memberikan satu kesempatan untuk kita berdamai dengan Allah, ya, melalui Kristus. Jadi kita sudah aman, tergantung kita mau berdamai dengan Tuhan atau tidak. Namun yang masalah sekarang adalah apakah kita mau berdamai dengan orang lain? Nah, di sini kan kalau kita lihat banyak kali hubungan rusak, bahkan dengan sahabat sendiri. Dengan sahabat sendiri kita bisa ada salah paham, kemudian rusak hubungan, bahkan antara keluarga, orang tua dengan anak, suami dan istri, ya, kakak beradik, dan bahkan ya sesama hamba Tuhan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus kita rekonsiliasi. Dikatakan di dalam Kolose, ya, di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-15 sampai 20. Saya tidak akan bacakan. Di sini dikatakan bahwa menceritakan bagaimana inkarnasinya Yesus ke dunia ini, ya. Dia sebagai pencipta, dia yang segala-galanya, dia juga yang telah hidup
sebagai manusia, kemudian dia mati, dia itu adalah buah sulung, ya. Dan tujuannya adalah untuk mendamaikan bukan hanya skala dunia, tetapi skala alam semesta, ya. Skala alam semesta. Kalau kita baca dalam ayatnya ke-20 dari Kolose 1 dikatakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi saudara, ini pendamaian dilakukan oleh Guru Agung ini atau Yesus ini bukan hanya skala dunia, ya, ini skala alam semesta, semua ciptaan Allah yang pernah ada, bumi, alam semesta, dan surga, dan segala sesuatu yang pernah ada. Nah sekarang pertanyaan, kalau kita sekarang, ya, mungkin ada masalah dengan orang-orang tertentu, ya, sahabat kita, keluarga kita, siapapun dia, ya. Ini bagi yang melihat acara diskusi sekolah sahabat ini, saudara harus melihat contoh bahwa Yesus itu harus turun ke dunia untuk mendamaikan kita dengan mengorbankan dirinya, agar supaya kita boleh berdamai dengan Allah dan kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Dan ini dengan darah yang mahal yang harus dibayar oleh Tuhan kita. Nah sekarang apakah kita tidak sanggup untuk mengadakan rekonsiliasi dengan mereka-mereka yang mungkin sudah menyakiti hati saudara, mungkin sudah berbuat salah kepada saudara, mungkin selama ini tidak baik kepada saudara. Nah kalau kita melihat Kristus yang luar biasa, maka kita akan sanggup melakukan hal itu. Amin saudara. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 18 dikatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian juga aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ini adalah doa dari Yesus untuk murid-muridnya, untuk kita juga, bahwa apabila dikatakan Tuhan Bapa sudah mengutus Yesus ke dunia untuk melakukan segala sesuatu rekonsiliasi, pengorbanannya untuk merekonsiliasi hubungan kita dengan Allah, maka kita juga diutus oleh Tuhan untuk mengikuti Dia. Makanya di sini judul pelajaran kita pada hari Rabu ini adalah Guru Agung dan Rekonsiliasi. Kalau Guru Agung kita, yang kita berbicara ini tentang pendidikan, guru kita, guru yang tertinggi ini, Allah yang sudah melakukan segala sesuatu untuk kita, sanggup melakukan rekonsiliasi, ya, menolong kita dalam rekonsiliasi. Maka kita juga sebagai murid-muridnya, sebagai umat-umatnya, sanggup untuk melakukan hal itu. Amin saudara. Amin, amin. Tuhan akan mampukan kita semua. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Royke. Harusnya kita ini adalah juru damai Allah, ya. Amin. Kita harusnya menjadi pembawa damai. Kita harus jadi orang yang bisa menjadi rekonsiliator bagi mereka yang konflik. Tapi sayangnya saya sering jadi pengadu domba. Kita sering justru yang malah membuat kehidupan orang lain jadi sulit, ya. Kita malah bikin berkelahi orang dan lain sebagainya. Kita harus belajar rendah hati untuk melakukan apa yang Guru Agung kita lakukan. Terima kasih Pendeta Royke, so inspiring, luar biasa presentasinya. Sekarang saya mau tanya ke teman-teman semua. Ini pelajaran hari selanjutnya, hari Kamis, ya. Guru kita itu punya murid yang pertama-tama. Bahkan dalam kondisi dia masih bayi, kita tahu, ya, Yusuf dan Maria, mama bapaknya, sekolah sahabat katakan mereka adalah murid. Gembala, orang Majus, mereka adalah murid. Orang-orang Yahudi itu juga semuanya adalah murid, karena mereka setiap hari mempelajari nubuatan tentang juru selamat. Tapi anehnya adalah hanya sedikit dari murid-murid itu yang aware terhadap pesan keselamatan, bahwa Allah menjadi manusia dan diam tinggal di dalam kehidupan manusia. Kalau teman-teman semua menjadi murid-murid yang pertama pada waktu itu, apa yang teman-teman pelajari dari gambaran Guru Agung kita, Yesus, Allah yang menjadi manusia, walaupun saat itu Yesus masih bayi dan belum melakukan apa-apa? Silakan, Pendeta Kris dulu. Oke, pertanyaan bagaimana Pendeta Didi?
Kalau saya masih Kalau pendeta naiv Kris, kalau pendeta Kris jadi orang Majus, Yusuf dan Maria, gembala-gembala di padang. Pelajaran apa yang pendeta Kris bisa pelajari sebagai murid yang pertama dari guru agung itu, yang masih kecil loh guru agungnya, belum ngajarin apa-apa. ya, gurunya belum dewasa ya, masih Ya. kecil. Baru lahir. Oke. Sebenarnya kenapa mereka dikatakan murid-murid pertama? Kalau saya pribadi menganggap seperti misalkan orang Majus itu ya. Kalau saya tidak bisa memposisikan orang Majus sebenarnya, karena nggak tahu pikiran orang Majus bagaimana. Tapi kalau saya baca dalam Matius 2, kalimat yang menarik bagi saya adalah ayat 2, dikatakan dan bertanya-tanya orang Majus ini, bertanya-tanya. Maka dikatakan dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kalimat pertama ini saya melihat bahwa pandangan orang Majus bukan melihat dari sosok pribadi Yesus yang baru lahir itu, pribadi yang baru lahir itu, tapi mereka sudah percaya tentang sebuah rencana yang indah, yang luar biasa di dalam Yesus Kristus yang dinyatakan oleh Bapa, dan Yesuslah kegenapan dari pernyataan Bapa itu. Dengan kata lain, saya pribadi kalau misalkan bagaimana respon saya sebagai seorang murid dengan menanggapi pertanyaan dari pendeta Dedi tadi, maka yang pasti adalah kita harus percaya terlebih dahulu dengan apa yang telah dinyatakan oleh firman Tuhan. Kebetulan tadi saya berbicara tentang pernyataan Bapa. Peristiwa kelahiran Yesus itu tidak akan menjadi sebuah istimewa ketika kita tidak mengerti tentang apa sih yang rencana Tuhan, apa sih yang menjadi pernyataan Bapa di zaman dahulu atau di zaman nabi-nabi menyatakan. Tapi ketika mereka percaya tentang pernyataan nabi-nabi itu, sebagaimana orang Majus percaya tentang pernyataan-pernyataan itu, maka ketika hari itu tiba, kelahiran itu tiba, maka itulah murid yang sejati. Oleh karena sudah meletakkan kepercayaannya kepada sang guru agung itu, walaupun guru agung itu belum lahir gitu, atau guru agung itu masih bayi, tapi dia percaya bahwa inilah pernyataan Bapa. Menurut versi saya, karena saya membahas tentang pernyataan Bapa, inilah pernyataan Bapa yang hidup, yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan itu respon saya, pendeta. Terima kasih pendeta Kris. Jawaban yang impresif sekali. Pendeta Yeski. Terima kasih pendeta Dedi. Saya juga narik pertanyaannya, bagaimana ini orang-orang mau belajar dari guru agung padahal dia masih bayi, baru lahir. Kita harus ingat bahwa orang-orang pada saat itu, even orang-orang Majus ini, mereka mempelajari tentang akan datangnya juru selamat, tanda-tandanya, bagaimana itu terjadi, di mana itu terjadi. Mereka mempelajari hal itu, termasuk orang-orang Yahudi sendiri. Periode antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah periode menunggu juru selamat, periode menunggu janji juru selamat yang akan datang. Bagaimana apa yang mereka mau pelajari dari juru selamat yang mau datang itu adalah, yang mereka mau pelajari adalah mereka mau melihat sebenarnya gambar dari rupa Allah itu. Karena Yesus itu di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 bagian A itu dia adalah gambar dari atau Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia itu adalah gambar wujud Allah. Jadi sehubungan dengan apa yang mereka pelajari tentang kelahiran Yesus, kelahiran juru selamat. Jadi sebelum Yesus memberikan pelajaran saya waktu dia dewasa, dia telah memberikan pelajaran kepada orang-orang yang ada di sekitar itu, sama seperti yang dikatakan oleh pendeta Kris tadi. Ada hubungannya di situ. Jadi pre-eksistensinya Yesus itu sudah memberikan pelajaran bahwa yang akan hadir ini satu, wujud kemuliaan Allah, yang kemudian dua, gambar rupa Allah. Nah, itu yang hilang kan selama periode itu. Dan pendidikan Kristen itu adalah mengembalikan
memulihkan gambar rupa Allah yang tidak ada lagi, yang sudah rusak. Nah, Yesus yang sebelum Yesus lahir berinkarnasi di dalam bahasa yang kita ketahui, sudah memberikan pelajaran, ini yang mau datang, ini gambar dan rupa Allah. Jadi tidak heran nanti ketika Yesus hadir, dialah yang memberikan terang dan tentang kemuliaan itu. 2 Korintus pasal 4 dan ayat 6. Kemudian kita pergi jauh ke depan lagi dari peristiwa kelahiran Yesus, peristiwa di dalam Yohanes pasal 14 ketika Filipus katakan begini kepada Yesus. Filipus tanyakan kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, show us the Father to us, katanya seperti itu. Terus Yesus bilang ayat 9, setelah sekian lama kamu bersama dengan aku, kamu belum tidak mengenal Bapa. Saya akan baca terakhir ayat itu, Yohanes 14, karena ada satu pelajaran sehubungan dengan hal ini. Ayat 9 katakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi artinya ada pelajaran di sini. Sudah sekian lama murid-murid bersama dengan Yesus, mereka pun tidak dapat mempelajari Yesus itu. Walaupun ada pelajaran yang perlu, yaitu mempancarkan karakter Bapa. Seorang yang bernama McLaren, ini bukan pembalap ya, bukan pembalap, guru pembalap. McLaren Expositions of Holy Scripture, dia komentar di dalam Yohanes pasal 4, mengomentari Yohanes pasal 14 ayat pertama, ayat 8 dan 9 itu, bagi dia katakan seperti ini, saya kutip. Pertanyaan his petition ini adalah pertanyaan yang berulang, ini adalah simple, seperti seorang anak kecil, katanya. Seperti seorang anak kecil bertanya kepada bapaknya, tunjukkan dong yang seperti itu, ya, seperti apa sih modelnya, tunjukkan dinosaurus itu seperti apa, contoh misalnya robot itu seperti apa. Jadi simplicity question yang mungkin juga menjadi pertanyaan kita, pertanyaan orang-orang. Belajar dari Yesus sebelum dia lahir adalah tentang akan wujudnya gambar dan rupa Allah. Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta SG. Pendeta Roy, apakah mau menambahkan singkat? Saya mau tambahkan singkat ya. Jadi kalau kita melihat menyangkut dengan kedatangan Tuhan yang pertama kali, di situ ada Herodes. Ya, kita tahu Herodes ini juga dia punya latar belakang percaya akan apa? Dia punya latar belakang agama Yahudi. Kalau kita melihat keluarganya ya. Jadi dia tahu tentang Alkitab. Kemudian waktu orang Majus datang, itu yang dia panggil adalah orang-orang para ahli Taurat, ahli kitab. Dan mereka tahu bahwa akan ada datang Mesias. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan para gembala ya di Padang. Gembala di Padang juga mereka tahu bahwa akan ada datang Mesias. Tapi di sini kita lihat yang bertemu dengan Mesias itu siapa? Gembala-gembala yang kita bisa katakan ya orang-orang yang mungkin secara sosial ekonominya di bawah ya, dipandang sebelah mata, tapi mereka lah yang bertemu dengan Mesias. Juga Yusuf dan Maria, orang yang sederhana. Nah, kita bisa melihat sini adalah kita boleh belajar kepada guru yang agung itu, walaupun kita kalau kita hidup pada zaman itu, apakah kita bisa melihat kedatangan Tuhan yang pertama kali? Di sini ada orang-orang ahli kitab, ya, ahli kitab yang mempelajari kitab setiap hari. Tetapi mereka tidak bisa bertemu dengan Mesias itu. Nah, tetapi ada orang-orang juga yang mempelajari kitab, ya, tetapi mereka bisa bertemu dengan Yesus. Nah, jadi bukan masalah Yesus masih kecil waktu itu ya, tetapi masalah apakah kita percaya dengan Alkitab, dengan nubuatan, dengan tepat dan dituntun oleh Roh Kudus, dan kerinduan hati kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Karena banyak juga yang sudah tahu banyak pengetahuan, tapi pada akhirnya Tuhan datang, mereka tidak siap dengan kedatangan Tuhan. Nah, jadi di sini adalah
bukan apa yang kita belum lihat ya, tetapi apa yang kita percayai dan imani. Itu yang akan membuat kita bertemu dengan Tuhan pada kedatangannya yang kedua kali. Jadi jangan pernah berhenti belajar Alkitab, belajar nubuatannya, dan dengan rendah hati mau dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Roy, Pendeta Chris, Pendeta Heski. Ketiga sahabat-sahabat ini dapat menjelaskan poin penting dari pelajaran hari Kamis, murid-murid pertama Guru Agung. Saudara-saudara, kita nggak bisa lihat Yesus, ya kan? Tapi Yesus bilang begini, kamu lihat aku baru kamu percaya. Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Kita harus imani pelajaran ini, karena kalau tidak, implikasinya tidak akan pernah kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita mulai dari Pendeta Heski, closing statement Pendeta Heski. Baik, terima kasih Pendeta Dedi. Saya hanya mau katakan, belajar terus dari Yesus, tentang Yesus. Lihat dia, walaupun sekarang dia tidak ada secara fisik, tapi dia in the written form, dia ada di dalam 66 kitab. Pelajari firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, Pendeta Heski. Pendeta Chris. Baik, terima kasih. Kehidupan Yesus Kristus adalah pernyataan Allah yang bertujuan untuk mengangkat martabat kehidupan manusia. Maka percayalah kepada Yesus Kristus, maka Anda menjadi seorang yang bermartabat. Amin. Betul sekali. Pendeta Roy, silakan Pendeta Roy. Baik. Alkitab adalah buku dari Guru yang Agung. Jadi kalau kita ingin selamat, kita harus ikuti Alkitab itu, praktekkan sesuai dengan ajaran Guru Agung itu. Kita pasti akan selamat. Setiap hari kita pelajari. Amin. Saudara-saudara, ketika kita menyebut dia Guru Agung kita sementara menyadari bahwa kita adalah murid-muridnya. Tugas seorang murid adalah terus belajar dan selalu belajar dari masternya, dari Guru Agungnya. Itu berarti pelajaran ini adalah pelajaran seumur hidup. Tidak ada yang boleh mengatakan, gue udah tamat. Nggak bisa demikian. Kita harus terus belajar. Dengan kerendahan hati, saya minta Pendeta Heski untuk menutup sesi ini di dalam doa dan mendoakan semua penonton setia kita yang selalu terhubung mengikuti pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau boleh memberikan kepada kami kesempatan belajar dari Engkau. Istimewa, Engkau nyatakan diri-Mu di dalam kehidupan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Biarlah pelajaran ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami, tentunya dengan kuasa dan kekuatan dari surga. Roh Kudus-Mu memimpin kami. Tuhan memberkati hamba-Mu, Pendeta Dedi, Pendeta Chris, Pendeta Roy, dan sahabat-sahabat hamba Tuhan yang lain yang berkomitmen untuk menyampaikan firman Tuhan secara periodikal di dalam pelajaran Sekolah Sabat ini. Pada minggu-minggu mendatang juga kiranya Tuhan boleh mengatur waktu kami untuk menyiapkan pelajaran-pelajaran ataupun memberikan ide-ide sederhana dari pelajaran Sekolah Sabat ini. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat rohani kami yang mengikuti acara ini, ketika mereka menonton, mereka menyaksikan pada pagi, siang, sore, malam, dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun mereka, ketika mereka sedang bergumul, biarlah Guru Agung itu akan memberikan pelajaran rohani untuk bertumbuh. Pimpin kami selanjutnya, di dalam nama Yesus, Guru Agung kami. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua, teman-teman pendeta. Tuhan memberkati pelayanan teman-teman semua bersama dengan keluarga. Demikian pula semua yang menonton tayangan ini. Kami percaya setiap doa-doa yang kita layangkan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan semua yang menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng dan subscribe supaya setiap tayangan video yang muncul selalu ada di timeline saudara-saudara ketika membuka channel YouTube. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.